Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera 10 Juni 2021. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru di mana kami masih beroleh kesempatan untuk menikmati hidup yang Kau anugerahkan. Hidup dengan segala iramanya, suka dan duka silih berganti, yang boleh terus kami nikmati bersama dengan Engkau. Roh Kudus, hadirlah di hati kami, ajarlah kami untuk dapat memahami firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai yang terkasih, renungan kita hari ini akan kita dasarkan pada bacaan firman yang terambil dari Ibrani 2 ayat 5-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya.
Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan hari ini saya beri judul Spoiler Alert. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar kata spoiler. Kata ini digunakan ketika ada seseorang yang menceritakan atau mendeskripsikan suatu plot penting dalam sebuah film atau novel sebelum orang yang mendengarkannya menonton film atau membaca novel tersebut. Nah, biasanya untuk para penggemar film atau novel, spoiler ini terkadang membuat kita jadi gregetan karena mungkin kita merasa jadi hilang penasarannya. Atau karena kita merasa lebih seru kalau kita melihat atau membaca sendiri kisahnya. Karena itulah, biasanya kalau ada yang bercerita seperti ini, dia akan terlebih dahulu mengatakan spoiler alert. Ini merupakan peringatan bahwa akan ada spoiler yang disampaikan. Namun ada juga yang senang kalau mendapatkan spoiler, asalkan tidak terlalu detail, supaya ada semangat untuk menonton atau membaca cerita tersebut. Seperti anak saya misalnya, kadang mereka malah ingin diberitahu, akhirnya gimana? Sedih nggak? Mereka berhasil nggak? Tokohnya selamat nggak? Apalagi kalau cerita yang akan ditonton adalah cerita action yang seru dan penuh petualangan. Mereka merasa kalau mereka tahu bahwa pada akhirnya tokohnya berhasil, mereka bisa menikmati setiap petualangan tanpa merasa was-was kalau tokoh favoritnya akan mati. Keluarga damai yang terkasih, bacaan firman yang kita baca hari ini juga memberikan spoiler kepada kita. Firman ini mengatakan bahwa bukan kepada malaikat-malaikat dunia ini akan ditaklukkan, tetapi Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Kita diberi gambaran akan sebuah plot yang sangat penting dalam kisah kehidupan kita, bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan oleh karena itu, setiap kita yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam anugerah keselamatannya juga akan mendapat bagian dalam kemuliaannya. Tapi sebagaimana adanya dalam sebuah film, walaupun kita sudah mengetahui plot utamanya, tentu ada banyak hal yang bisa terjadi dalam film tersebut. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kita tahu plot terpenting dalam hidup kita, yakni bahwa di dalam Kristus kita akan beroleh keselamatan dan kemenangan. Tapi itu bukan berarti bahwa hidup kita tidak akan mengalami goncangan dan badai. Ayat ke-8 mengatakan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita merasa ketika kita berada dalam kesulitan dan pencobaan, seakan-akan kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Seakan-akan iblis dan segala pengikutnya memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengacaukan hidup kita. Contohnya seperti saat ini, ketika kita mengalami pandemi yang berkepanjangan, kesulitan yang bertubi-tubi, kejenuhan yang semakin meningkat. Mungkin keputusasaan juga sudah mengintip dan mengintai kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman yang kita baca hari ini meyakinkan kita kembali bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat bagian dalam kemuliaannya. Tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada keselamatan kekal yang kita dapat dalam Yesus. Keluarga damai yang terkasih, dari awal penciptaan, Allah memiliki rencana yang indah bagi manusia. Ia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Pada Kejadian 1 ayat 26-28 dituliskan bahwa Allah ingin agar kita berkuasa atas segala ciptaan. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak gambar Allah dalam diri kita. Dan Yesus
rela menjadi sama dengan manusia. Untuk waktu yang singkat ia menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat, agar kita boleh kembali beroleh persekutuan dengan Allah. Yesus dalam rupa manusia telah menanggung semua dosa kita di kayu salib, dan ia telah menang melawan kuasa maut. Dan setiap kita yang percaya dengan iman boleh menerima anugerah keselamatan ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya jadi teringat suatu ungkapan jenaka dalam bahasa Jawa. Lakon menang keri, yang artinya tokoh utama itu biasanya menangnya belakangan. Jadi walaupun awal-awal di depan kelihatannya kalah, tapi di akhir cerita pasti menang. Demikianlah ketika hidup kita terasa sulit, banyak hal yang tidak dapat kita pahami, tidak dapat dicerna oleh akal pikiran kita. Ingatlah bahwa Yesus sudah menang. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Sehingga walaupun kita belum dapat melihat, kita bisa terus berpegang kepada pengharapan bahwa di dalam Yesus kita memiliki keselamatan dan kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kasih-Mu begitu besar bagi kami yang berdosa ini. Ketika Engkau mengutus Yesus untuk menjadi manusia, sesaat lebih rendah dari malaikat, untuk mati di kayu salib menanggung dosa kami yang hina ini boleh beroleh keselamatan dalam Yesus. Ampuni kami ya Bapa, jikalau terkadang pencobaan-pencobaan hidup membuat kami lemah dan mempertanyakan kembali akan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, ajar kami untuk terus berpegang pada pengharapan kekal, sehingga apapun yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini, kami terus boleh memandang kepada Yesus, sehingga kami terus dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga bukan keluhan yang kami lontarkan, namun pujian dan ucapan syukur boleh terus mengalir dari hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, sudah siapkah untuk mengalami kemenangan bersama Yesus? Mari angkat salib Yesus, agar kita pun beroleh kemuliaan bersamanya. Tuhan memberkati.